channel YouTube Mas dan Ember. Kisah keluarga Imran lengkap. Ali Imran adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang diberi nama dengan tajuk keluarga. Kata Ali dalam bahasa Arab berarti keluarga. Nabi Muhammad sendiri menyebutnya demikian. Seperti dalam salah satu hadis riwayat Abu Umamah, bacalah 2 cahaya Al-Baqarah dan Ali Imran, Sahih Muslim. No! 804 alasan penamaan ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Asyur sebagai berikut. Alasan penamaan dengan Ali Imran adalah sebab di dalamnya akan disebut Qutaman, keluarga Imran, yaitu Imran bin TN, ayahanda Siti Maryam dan istrinya, Hannah, serta saudarinya yang merupakan istri Nabi Zakaria, yang mana Nabi, paman Maryam inilah yang bakal menjadi kafil penanggung jawab Siti Maryam. Sebab ayah kandungnya telah wafat ketika ia masih dalam kandungan. Al-Tahrir wa Al-Tanwir, Juz 2 halaman 143. Serial kisah keluarga Imran ini baru dimulai pada ayat ke-33 dari surah Ali Imran. Sesungguhnya Allah telah memilih istifa Adam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran 2, 33-34. Imam Al-Razi memberikan penjelasan mengenai makna dari istifa ini, yakni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memurnikan dan menjernihkan Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan Imran dari perilaku tercela dan menghiasi diri mereka dengan akhlak yang terpuji. Al-Tafsir Al-Kabir, Juz 4 halaman 21. Pada ayat selanjutnya, Allah SWT memulai awal kisah keluarga Imran dengan menceritakan perihal nazar yang dilakukan oleh istri Imran, yakni Hena binti Fakuza. Ceritanya, Hena tak kunjung dikarunia seorang anak sampai saat ia telah menopause. Suatu hari, tatkala bernaung di bawah pohon, ia melihat induk burung yang memberi makan anaknya. Rasa ingin untuk memiliki anak laki-laki kembali muncul. Lantas, ia memohon pada Allah agar diijabahi keinginannya. Seketika saja Allah mengabulkannya. Hana dapat kembali haid dan memberitakan itu pada suaminya, Imran. Selang beberapa lama, ia lalu hamil dan berkata, jika Allah memperlancar dan aku melahirkan, akan aku jadikan anak kandunganku ini sebagai muharar. Kata muharar merupakan bentuk derivasi dari kata kerja harara yang bermakna memerdekakan. Kemudian diubah menjadi kata benda objek isim, maf'ul, sehingga memiliki arti orang yang dimerdekakan. Jadi setiap orang yang telah mengabdikan dirinya pada rumah Allah ini, seakan-akan ia telah dimerdekakan oleh Allah dari belenggu dunia dan kepentingan-kepentingannya, agar memiliki kebebasan sepenuhnya dalam beribadah kepada Allah. Ia dapat kita sebut sebagai Hadam, Al-Tahrir wa Al-Tanwir, Juz 2 hal 232. Kemudian Imran menanggapi, bagaimana jika yang kau kandung ternyata perempuan? Saat itu, hanya laki-laki yang dapat menjadi biarawan. Apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan itu membuat Hana bersedih hati dan bernazar ketika itu. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepodimu. Apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran 2:35. Nazar ini tak lain mengandung bentuk harapan dan doa agar sang anak nanti laki-laki. Sebab hanya laki-laki yang menjadi hadam kala itu. Ruh Al-Ma'ani, Juz 2 hal 128. Hanya saja, Allah berkehendak lain. Hana melahirkan seorang anak perempuan. Karenanya, terdapat rasa kegelisahan di dalam diri Hana.
Pasalnya, ia telah menazarkan bahwa anak yang dikandungnya kelak akan dijadikan hadam di Bait Al-Muqaddas. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia hendak lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Tentu saja Hena menghadapi dilema dan kekalutan ini. Selain karena telah kecewa, sebab ia tidak melahirkan seorang putra yang diharap-harapkan. Ia juga telah menazarkan anaknya kelak secara mutlak, baik laki-laki ataukah perempuan, sebagai hadam. Sedangkan belum pernah ada seorang hadam yang perempuan. Akan muncul omongan miring dari banyak orang terkait hal tabu ini. Karena perempuan hanya akan mengotori masjid tatkala ia datang bulan jika dijadikan sebagai hadam. Namun Allah berkehendak lain. Allah ternyata menerima kehadiran putri yang dilahirkan Hana, yaitu Maryam, sebagai hadam di Masjid Bait Al-Muqaddas. Penerimaan ini Allah firmankan pada ayat selanjutnya. Maka dia, Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Quran, Surat Ali Imran 3:37. Meski sebelumnya Hana sempat khawatir kalau Maryam tidak dapat diterima sebagai hadam Bait Al-Muqaddas, ternyata kenyataan berkata sebaliknya. Tatkala ia membawa Maryam ke masjid, para jamaah di sana malah menyambut hangat kehadirannya. Imam Al-Alusi dalam menafsiri ayat ke-37 Ali Imran menceritakan kisah ini dengan menukil riwayat Ibnu Abbas berikut. Setelah Hena melahirkan, ia lalu khawatir jika putrinya tidak diterima sebagai muharar, maka kemudian ia membedung Maryam Kesil dan membawanya ke Masjid Al-Muqaddas di tengah-tengah para jemaah. Lantas saja para jemaah berebut untuk menjadi kafil pengasuh Maryam, putri dari imam masjid mereka, Imran. Maka Zakaria, pemimpin para pendeta, berkata, "Saya yang akan menjadi kafilnya. Saya lebih berhak. Sebab bibi anak ini tak lain adalah istriku. Yang dimaksud adalah Isha binti Fakudza, saudari Hena." Para jemaah kemudian berkata, "Tidak bisa begitu. Kita adakan undian saja untuk menentukan hak pengasuhan ini. Yang undiannya keluar, dialah yang berhak mengasuhnya." Ruh Al-Ma'ani, Juz 2 hal 1330. Diadakanlah undian untuk menentukan hak pengasuhan atas Maryam saat itu. Sekalipun sebenarnya Nabi Zakaria memang paling berhak untuk mengasuh Maryam, ia tetap legowo dengan penentuan berdasar undian itu, sebab keputusan bersama lebih diutamakan daripada keinginan pribadi. Undian tersebut dilakukan dengan melemparkan pena mereka ke dalam kolam. Bukan sembarang pena, sebab pena ini yang digunakan untuk menulis wahyu saat itu. Kemudian, seorang pemuda belia, secara acak tentunya, diperintah Nabi Zakaria untuk mengambil salah satu pena yang berada di dalam kolam. Tanpa kesengajaan, pena yang diambil pemuda itu ternyata adalah milik Nabi Zakaria. Hasil undian ini tidak memuaskan para jamaah, sehingga mereka bersepakat untuk melakukan undian kedua kalinya. Nabi Zakaria menerima saja. Dengan keputusan itu, kali ini biarkan aliran sungai Ardan yang menentukan. Yang penanya mengambang duluan, dialah yang berhak. Begitu kata para jemaah. Maka undian kedua dilakukan. Dan lagi-lagi, pena Nabi Zakaria yang mengambang duluan. Tak sampai di sini, para jamaah bersepakat untuk mengadakan undian final. Ketentuan kali ini berbanding terbalik dari sebelumnya. Penanya tidak mengambang, dialah yang berhak mengasuh Maryam. Secara sepintas, tentu dapat kita tebak bahwa Nabi Zakaria tidak bakal menang. Sebab pada undian sebelumnya, pena beliau yang mengambang sendirian. Nabi Zakaria tetap menerima hasil keputusan tersebut. Beliau tidak marah.
sebab para jamaah seakan tidak mau menerima dua hasil undian sebelumnya. Singkat saja undian ketiga dilangsungkan. Hasil keputusannya tetap. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghendaki Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam kecil. Ruh Al-Ma'ani, Juz 2 hal 133. Maryam kecil tumbuh di lingkungan Masjid Al-Muqaddas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaga dan menumbuh kembangkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, nabatan hasana, sebagaimana dalam firman-Nya, dan Ia Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Quran Surat Ali Imran 3:37. Fakhruddin Al-Razi menafsiri ayat ini dengan melansir keterangan Ibnu Al-Anbari. Menurutnya, maksud pertumbuhan yang baik di sini ada kalanya berkaitan dengan dunia atau dalam agama. Mufasir yang condong pada opsi pertama mengatakan, ia Maryam pada hari itu memiliki pertumbuhan fisik yang sama dengan anak-anak Lenia yang dilahirkan pada tahun yang sama. Adapun mufasir yang berpegang pada opsi kedua mengatakan bahwa Maryam memiliki pertumbuhan kecerdasan spiritual di atas rata-rata. Kesalehannya, ifah, dan ketaatannya, Al-Tafsir Al-Kabir, Juz 4 hal 29. Waktu terus bergulir. Setelah Maryam sempurna 2 tahun menyusu, ia lalu ditinggalkan sendirian pada suatu ruangan khusus yang kita kenal dengan sebutan mihrab Maryam. Setelah itu, Nabi Zakaria memasrahkan sepenuhnya ihwal kondisi Maryam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari informasi Imam Al-Rabi, Ibnu Jarir mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang diperkenankan memasuki mihrab Maryam tersebut terkecuali Nabi Zakaria. Mihrab itu sangat eksklusif, ungkap Ibnu Jarir. Dan apabila Nabi Zakaria selesai menjenguk dari sana, mihrab itu dikunci dengan 7 buah pintu. Ruh Al-Ma'ani, Juz 2 hal 134. Di sanalah Maryam memfokuskan dirinya untuk beribadah. Tugas Hadam Muharrar hanya menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi terikat dengan urusan-urusan dunia. Bahkan, seorang Hadam tidak akan pernah menikah. Itulah alasan mengapa ruangan ini disebut mihrab, yang memiliki akar kata yang sama dengan haraba, yang berarti berperang. Sebab di tempat itu, seorang hamba layaknya sedang berperang, melawan setan, dan tempat itu ia jadikan sebagai tempat peperangan. Pada masa uzlah, derajat Siti Maryam makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak karamah yang diberikan Allah kepada hamba perempuannya ini. Salah satu macam karamah itu diabadikan dalam firman-Nya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surat Ali Imran 3:37. Imam Abi mewartakan keterangan dari Mujahad dan Al-Lehaq. Zakaria menjumpai buah-buahan musim dingin saat musim panas, dan buah-buahan musim panas padahal kala itu musim dingin. Imam Qatadah dan Al-Sadi juga berkata demikian. Namun, jika merujuk pada perkataan Imam Al-Hasan, maka buah-buahan yang dimaksud pada ayat tersebut bukan lagi buah dari dunia, tapi adalah buah-buahan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria mengamati keanehan ini, kejadian yang tidak biasa ini. Harikal, adat, menyalahi hukum alam pada biasanya, sunnatullah, dan hanya Allah lah yang memiliki kuasa akan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karamah yang diberikannya pada Siti Maryam telah menampakkan dirinya tajali di sana. Menyadari hal ini, Nabi Zakaria lalu berdoa, "Mihrab Maryam." Quran Surat Ali Imran 3:38. Ia memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak, sebab telah lama ia menggadang-idamkannya sampai masa tuanya sekarang.
Selain itu juga, karena istrinya, Isya, telah mandul. Alasan beliau berdoa di sana adalah karena kejadian tidak biasa yang diperoleh Siti Maryam. Tentu besar kemungkinan Allah SWT mengabulkan keinginannya di sana yang rasanya sudah tidak mungkin lagi memiliki anak di usia yang sesepuh itu. Sama-sama karikal adat. Doa Nabi Zakaria di mihrab Maryam ini menjadi dalil kebolehan bertabaruk pada tempat-tempat suci dan mulia para wali. Tak lain karena di sanalah Allah pernah bertajalli Ruh Al-Ma'ani juz 2 hal 135 dan Al-Tarir wa Al-Tarir juz 2 hal 238. Daripada itu, sikap tidak berputus asa Nabi Zakaria patut kita teladani bersama, terutama bagi pasutri yang belum juga dikaruniai buah hati. Ia tetap berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia biasa, adalah wajar jika keputusasaan menerpa pasangan keluarga Zakaria dan Iisya karena mereka belum juga mendapatkan momongan sampai tiba masa tuanya. Perkiraan umur Nabi Zakaria kala itu 120 tahun, adapun istrinya sudah berumur 89 tahun. Ditambah lagi dengan diagnosa mandul dari tabib, dunia seakan hilang warna karena sepinya. Rumah pasangan ini dari tawarenggik anak kecil, bayang-bayang meninggalkan dunia dalam keadaan sendirian tanpa seorang anak yang mendoakan mereka kelak mulai menghantui. Satu hal yang dipegang teguh oleh keluarga Zakaria, bahwa Allah memiliki tujuan tertentu dalam setiap ketentuannya. Harapan dan kesempatan untuk memiliki anak itu ia jumpai lagi saat ia menjenguk keponakannya, Maryam di mihrabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli di sana dengan melimpahkan Maryam rezeki yang tidak masuk akal harikal adat. Menyadari itu, Zakaria langsung berdoa untuk memohon hal yang tidak masuk akal lainnya, yaitu diberikan seorang anak. Silakan merujuk ayat 38 pada surah Ali Imran untuk cerita ini. Sebagai sosok yang paling saleh di antara semua orang, Nabi Zakaria menjabat sebagai pimpinan para rahib, hingga dialah yang mengemban tugas-tugas keagamaan seperti penyembelihan kurban, menjaga dan membukakan pintu masjid untuk para jemaah. Hanya setelah diberi izin olehnya barulah para jemaah dapat masuk beribadah di Bait Al-Muqaddas. Sampai pada suatu hari, para jemaah bingung mengapa pintu masjid tak kunjung dibuka oleh Nabi Zakaria sampai jam segini. Orang-orang sudah banyak berkerumun dan berdesak-desakan menunggu di luar. Ternyata saat itu, beliau sedang osik-oseknya sholat dan berdoa di mihrab, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Di antara para jemaah yang menunggu, tiba-tiba terdapat seorang laki-laki muda yang berpakaian serba putih. Pemuda itu menyibak kerumunan, berdiri di ambang pintu masjid dan dengan lantangnya kemudian berseru memanggil Nabi Zakaria. Ketika jemaah lain tak ada yang berani, katanya, "Hai Zakaria, sungguh Allah telah memberikanmu sebuah kabar baik." Tadi sangka-sangka doa Nabi Zakaria di mihrab telah dikabulkan. Ternyata laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar gembira atas terkabulnya doa. Nabi Zakaria bahkan belum juga selesai salat yang dilakukannya. Kisah ini diceritakan Allah dalam firman-Nya. Kemudian malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kendaki. Quran Surat Ali Imran 3, 39-40. Selian ayat 38 dari surah Ali Imran, terdapat dua ayat lagi
yang merekam doa. Nabi Zakaria saat memohon pada Allah dengan versi yang berbeda. Berikut 2 ayat itu. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra." Quran Surat Maryam 19:4-5. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah pewaris yang paling baik." Quran Surat Al-Anbiya 21:89. Dapat kita lihat bagaimana dalam doa-doanya Nabi Zakaria begitu merendah di hadapan Allah. Ia telah sadar bahwa sekarang manusia tidak lagi memiliki kuasa apapun. Hanya uluran tangan Allah yang dapat mewujudkan keinginan-keinginannya. Yahya adalah hadiah Allah atas ketabahan hati keluarga Zakaria yang telah memberikan teladan atas sikap anti berputus asa. Kata Yahya sendiri adalah serapan dari kata Yohanes dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya, Nabi Zakaria dengan bekal ilmu Nubuwania telah mengetahui bakal munculnya seorang nabi bernama Yahya. Ia akan lahir dari keluarga Zakaria yang memiliki kedudukan sangat mulia di sisi Allah. Maka tatkala Allah menyebut nama putranya adalah Yahya, bertambah senang dan gembiralah hati Nabi Zakaria. Nabi Yahya yang tak lain paman Nabi Isa ini memiliki selisih umur 6 bulan lebih dahulu dari Nabi Isa. Begitu menurut kebanyakan ahli. Diriwayatkan bahwa suatu ketika saat Isya berbincang-bincang dengan Maryam, bayi di dalam perutnya itu menendang-nendang. Dalam riwayat yang lain dikatakan janin itu bersujud hormat pada kandungan Maryam. Kejadian ini mengandung pertanda bahwa kelak Nabi Yahya akan menjadi pembenar atas risalah yang dibawa oleh Nabi Isa Musaddiq kalimah Allah. Ialah orang pertama yang akan datang membela dan mendukung dakwah Nabi Isa dalam membenahi akidah kaumnya yang telah banyak melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita hidup semasa dengan Siti Maryam, pastinya akan muncul rasa takjub dan kagum dengan sosok perempuan satu ini. Bagaimana tidak? Sebab ialah satu satania perempuan yang diperbolehkan Allah untuk menjadi muharar di Masjid El-Maqdis. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu. Selain itu juga karena melihat berbagai tingkah laku mulia dan budi pekerti luhur Maryam yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, putri semata wayang, Imran ini seakan-akan adalah sosok perempuan tanpa celah dan dosa. Hanya saja Allah ingin menguji hambanya yang satu ini. Sebab makin saleh tingkat spiritual seorang hamba, makin besar juga ujian yang akan diberikan padanya. Tujuannya tidak lain untuk mengangkat derajat si hamba sendiri. Ujian Maryam dalam hal ini adalah uji kepasrahan. Episode ini dikisahkan pada 3 ayat berikut. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan memilihmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Quran Surat Ali Imran 3, 42-43. Allah telah memilihmu Maryam tatkala ia menerimamu sebagai nazar ibumu, merawatmu, menganugerahimu karamah kebaikan, menyucikanmu, serta menghindarkanmu dari perilaku kotor dan tercela dan dari tuduhan keji umat Yahudi bahwa kau telah berzina. Lalu ia memilihmu lagi di atas perempuan-perempuan alam semesta karena ia telah memberikanmu Isa yang terlahir tanpa seorang ayah, dan hal tersebut tidak akan pernah dialami oleh perempuan manapun selain kamu
Penafsiran serupa juga didukung oleh Al-Razi dan Ibnu Asyur. Al-Kashaf, juz 1 hal 362. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Ali Imran 3:45. Berbeda dengan ayat Ali Imran di atas, dalam surah Maryam dapat kita jumpai lebih detail cerita Maryam. Hal ini dapat kita rujuk pada ayat 16-33 darinya. Secara singkat ceritanya begini. Saat sedang baru syek masyuk di mihrab, tiba-tiba seorang laki-laki rupawan menghampiri Maryam. Melihat itu, Maryam merasa terganggu. Ada rasa khawatir kalau terdapat niat buruk dari laki-laki tersebut. Kata Maryam, "Aku memohon perlindungan pada Allah darimu jika engkau orang bertakwa." Sang laki-laki menjawab, "Tenanglah, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberitahukan kabar gembira atas akan lahirnya seorang putra darimu." Ternyata laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Maryam kaget dan merasa bingung. Apa tanggapan orang jika kemudian ia tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang putra, padahal ia tidak pernah menikah sebelumnya? Bagaimana bisa aku memiliki seorang anak, sedangkan belum pernah ada laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina? Begitu tanya Maryam. Kegusaran ini memang hal yang wajar, sebagai hamba yang selalu berusaha menjaga kesucian dirinya. Tentu masyarakat sekitar akan sangsi melihat ia tiba-tiba hamil tanpa pernah menikah. Di sini terdapat salah satu hikmah urutan ayat-ayat Ali Imran 42-45. Terhitung 2 kali malaikat Jibril, Maryam. Ya Maryam, panggilan pertama dalam ayat 42 dan panggilan kedua pada ayat 45. Seruan pertama berisikan kabar gembira penyucian Maryam. Adapun seruan kedua menginformasikan kabar gembira akan kelahiran Isa. Abu Hayyan menyebut bahwa alasan penyampaian kabar gembira terlebih dahulu adalah sebagai pembukaan, muqaddimah, kabar kelahiran Isa. Tujuannya sebagai penegasan bahwa kelahiran Isa selain sebagai ujian juga adalah sebuah rahmat untuk Maryam. Penegasan ini penting, sebab jika tidak demikian, akan muncul dalam benak Maryam persangkaan bahwa Tuhan sedang mengutuk dan menghinakan dirinya sebab kelahiran anak tanpa keberadaan seorang ayah. Pada masa-masa kehamilan, Maryam mengasingkan dirinya di suatu tempat terpencil di daerah timur Bethlehem, Palestina, di bawah naungan pohon kurma. Walaupun pernah diyakinkan malaikat Jibril bahwa kehamilan ini adalah karunia Allah, pengasingan dirinya dan bayang-bayang stigma masyarakat yang masih membayang membuatnya bersedih kembali. Quran Surat Maryam 19:23. Kembali malaikat Jibril datang menghibur Maryam. Kata Jibril, "Jangan kau bersedih hati. Allah telah mengalirkan satu mata air segar di sisimu, dan nikmatilah buah kurma dari pohon ini. Tinggal kau goyangkan saja dahannya. Niscaya akan berguguran korma-kerma masak yang lezat." Bagaimana jika seseorang lewat dan menanyakan, "Alasan pengasinganku di sini?" Maryam menanyakan kekhawatiran lainnya pada malaikat Jibril. "Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Quran Surat Maryam 19:26. Orang pertama yang menyadari kehamilan Maryam adalah sosok terdekatnya, yakni bocah laki-laki bernama Yusuf. Ia juga merupakan Hadam Al-Muqaddas. Melihat perut Maryam layaknya ibu hamil, Yusuf akhirnya menyadari bahwa Maryam sedang hamil. Yusuf lalu menanyakan sebab kehamilan Maryam dengan ungkapan metaforis berikut. "Apakah mungkin tumbuh tanaman
tanpa ada biji benih sebelumnya? Tanya Yusuf pada Maryam. Maryam lalu menjawab, iya, mungkin saja. Yusuf kebingungan. Bagaimana bisa demikian? Sebab yang ia ketahui tanaman hanya dapat tumbuh dari biji tanaman. Lalu Maryam berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan biji tanaman tidak berasal dari tumbuhan yang telah masak. Dan ia menciptakan tumbuhan pertama dengan tanpa biji sebelumnya. Boleh jadi engkau telah berpikiran bahwa Allah tidak mampu menciptakan tanaman dari tanpa sebuah biji. Bukankah jika demikian, Allah bukan zat yang maha mampu? Maryam menjelaskan panjang lebar. Yusuf menjadi paham dan menyadari kesalahan persepsinya. Aku berlindung pada Allah dari pemahaman salah seperti itu. Engkau memang benar dan telah berkata dengan cahaya hikmah. Maka, selang beberapa bulan, Maryam melahirkan Isa. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa kisah kelahiran Isa tanpa ayah ini bertujuan sebagai pelajaran bagi manusia. Jibril berkata, demikianlah yang terjadi. Tuhanmu berkata, hal itu adalah mudah bagiku. Itu aku tujukan sebagai ayat untuk manusia dan rahmat dariku dan keputusanku pasti terlaksana. Quran Surat Maryam 19:21. Itulah kisah keluarga Imran. Keluarga Imran adalah keluarga yang mulia dalam ajaran Islam dan Al-Quran. Terdiri dari Imran, istrinya Hana, putri mereka Maryam, dan cucu mereka Nabi Isa. Mereka dipilih oleh Allah karena kesalehan dan ketakwaan mereka. Kisah mereka meliputi pengabdian Hana kepada Baitul Maqdis, doa dan nazar Hana, kelahiran Maryam yang suci, hingga menjadi nenek moyang dari Nabi Isa. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen